yang macam-macam pakai celurit. Dua pelaku jambret ponsel berinisial MR dan RN ini babak belur diamuk warga saat aksinya kepergok di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga yang geram terus menghajar kedua pelaku. Diketahui kedua pelaku ini menjambret handphone milik seorang warga yang tengah berolahraga. Bahkan dalam melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban dengan senjata tajam jenis celurit. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk diperiksa. Polisi juga mengamankan sebilah senjata tajam jenis celurit, sepeda motor pelaku, dan handphone milik korban sebagai barang bukti. Kini kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Barat merazia warung kelontong yang nekat menjual minuman keras di kawasan Kembangan, Taman Sari, Tambora, Grogol, Petamburan, dan Kebonjeruk. Hasil razia, petugas menyita 624 botol minuman keras yang dijual secara ilegal. Razia dilakukan sebagai penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Selain itu, razia juga untuk menekan angka penjualan minuman keras selama bulan Ramadan. Ratusan botol miras yang disita akan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk selanjutnya dimusnahkan. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, aparat Polres Jombang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di permukiman padat penduduk Dusun Sumberjo. Hasilnya, petugas menemukan total 46 drum minuman keras jenis arak putih siap jual. Masing-masing drum berisi 200 liter miras senilai hampir 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan pemilik rumah dan seorang pria yang diduga seorang karyawan. Sementara petugas mengamankan barang bukti arak putih dengan bantuan mobil damkar. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait produksi miras dan kemana saja akan diedarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang manajer tempat karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya, polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo pemirsa, halo Galuh, gimana nih menjalankan hari pertama puasanya nih? Masih semangat ya? Semangat ya, ada yang berbeda di hari ini karena kita menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Biasanya ada gelas ya? Ada gelas, ada ramuan khusus ya? Ada ramuan khusus. Ketika sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa ya, penting kita terjaga untuk vitamin ketika buka puasa tentunya, karena kita kan memang setelah dari liputan ataupun siaran ini pasti ada aktivitas lain kayak dari lapangan ke studio, dari studio atau ke lapangan. Ya, jadi jam kerjanya lebih panjang gitu ya. Gak apa-apa, tapi mungkin pemirsa di rumah meskipun ini adalah akhir pekan ya, ada kegiatan liburan biasanya, tapi karena bulan puasa tidur adalah ibadah gitu. Tapi yang pasti kami berdoa semoga pemirsa juga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini dengan penuh berkah. Semoga puasanya penuh dan penuh dengan semangat menjalani aktivitas seperti biasa. Dan kita sambut terlebih dahulu, Nathan. Ada menyaksikan Sido Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi hangat hari ini bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya 1 hari jelang Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025.
6 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat bom bunuh diri yang terjadi di sebuah masjid di wilayah barat Laut Pakistan. Pemirsa Indo Today, kita awal dengan informasi kebakaran menghanguskan belasan rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Diduga api bermula saat sejumlah warga membakar sampah di area permukiman kemudian menyambar ke salah satu rumah. Dengan cepat, api menghanguskan belasan rumah semi permanen di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Jumat sore. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Beberapa kali suara ledakan juga terdengar di lokasi kebakaran. Peristiwa bermula saat sejumlah warga membakar sampah di area permukiman padat penduduk ini. Kemudian api tiba-tiba menyambar salah satu rumah dan merambat ke rumah-rumah lainnya. Dari bawah toren ini, info dari warga itu bakar sampah. Maksudnya bakar sampah di bawah? Di bawah toren ini. Toren ini? Ya, Itu? makin gede, makin besar ininya apinya. Bang, ini apaan sih bang, tempat apa? Ini rumah-rumah atau bukan? Rumah-rumah warga sih, kayak rumah-rumah bedeng. Rumah-rumah bedeng gimana? Ada penduduk sampai sana. Infonya bakar sampah gitu bang ya? Iya, info dari warga bakar sampah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga bercanda seorang pria pengendara motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan sengaja menyalakan korek api ke arah lubang tangki bensin. Api langsung menyambar kepada kakek dan cucunya yang berada di lokasi hingga mengalami luka bakar serius. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria yang menggunakan jaket berwarna merah diduga sengaja menyalakan korek api ke lubang tangki bensin motor miliknya. Kejadian tersebut terjadi di sebuah toko sembako yang menjual bensin eceran di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang kakek dan cucunya yang sedang duduk di dekat lokasi kejadian tersambar api dan mengalami luka bakar serius. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Ya korbannya itu seperti kena bakar ini. Itu ya sudah diobati. Udah damai gitu istilahnya. Sama pelakunya itu udah deal gitu. Itu pada saat itu korek dimasukin apa gimana Pak? Dimasukin ke itunya Pak. Iya dimasukin ke, bukan dimasukin, dicekasin itu ke corong bensin gitu. Berarti modus operandinya itu bercanda aja? Bercanda aja, karena udah sering pelanggan itu juga. Saat ini petugas kepolisian di Polsek Tenjo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ini bercandanya jelek banget ya? Aduh, ini jangan sampai dicoba-coba atau jangan terulang lagi karena yang namanya bahan bakar mudah terbakar itu harus dijauhkan dari api. Iya, ini malah sengaja, ini bercandanya benar-benar gabut. Kalau orang gabutnya benar-benar menyakain orang gitu. Iya, ini untung nggak meledak. Untung nggak meledak. Kalau meledak lebih parah lagi dong. Nah, untungnya. Tapi ini juga harus jadi pelajaran juga ya untuk masyarakat ya, mungkin ketika mengisi bahan bakar di SPBU atau di tempat-tempat untuk pengisian bahan bakar, di bahan-bahan yang mudah terbakar ini jangan sampai menyalakan api. Itu sangat berbahaya. Baik, informasi selanjutnya pemirsa, polisi membongkar praktik jual beli ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging ayam diduga disuntik air kotor dengan menggunakan kompresor angin agar terlihat lebih besar. Polisi dan Sudin Ketahanan Pangan Jakarta Selatan menggerebek rumah pemotongan hewan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Pemilik RPH diduga melakukan penggelonggongan terhadap ayam potong sebelum dijual, yakni dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam menggunakan kompresor angin sehingga ayam tampak lebih besar. Praktik ini jelas merugikan masyarakat karena jika dikonsumsi daging ayam hasil gelonggongan sangat berbahaya bagi kesehatan. Standarnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Hal ini juga selaras dengan menjelang datangnya bulan Ramadan dan juga merupakan atensi dari Bapak Kapolri dan perintah kepada jajarannya untuk melaksanakan pengecekan di pasar. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Pemerintah melalui Satgas Pangan akan terus mengawasi dan mencegah adanya praktik kecurangan dan kejahatan pangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kakak beradik pelaku curanmor babak belur dihakimi warga di Sampang, Jawa Timur. Kedua pelaku selamat setelah diamankan polisi yang berada di lokasi. Warga yang kesal menghakimi AH pelaku curanmor hingga babak belur di Jalan Wahid Hashim, Sampang. Aksi main hakim ini sendiri dipicu kekesalan warga dengan sering hilangnya motor di sekitar alun-alun. Tidak hanya AH, hasil pengembangan kasus, polisi turut mengamankan MF tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku MF juga babak belur akibat diajar warga. Kedua pelaku digelandang ke Mapolres Sampang guna dimintai keterangan. Aksi pencurian berawal saat kedua pelaku yang merupakan kakak beradik mencuri motor di tepi jalan alun-alun Tronoyo. Korban yang hendak pulang tiba-tiba menemukan motornya hilang. Akibat kejadian ini, korban melaporkan ke polisi hingga dilakukan pengejaran pada kedua pelaku. Barang bukti berupa motor hasil curian diamankan dan kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Diduga gara-gara hutang di bank, seorang pemuda di kota Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya seorang laki-laki di hadapan istri dan anaknya. Penganiayaan itu viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Inilah rekaman video kekerasan yang tersebar di media sosial yang membuat gaduh warga kota Pariaman, Sumatera Barat. Dibawa orang kemari, penanganan laki dan Pelaku berinisial R melakukan kekerasan dengan memukul dan menendang korbannya berinisial IS di hadapan istri dan anaknya. Penganiayaan itu terjadi di rumah korban dan viral setelah istri korban merekam dan menyebarkannya di media sosial. Menanggapi peredaran video tersebut dan adanya laporan dari korban, Polsek Kota Pariaman langsung menindaklanjutinya. Diduga karena adanya permasalahan utang piutang yang mengakibatkan korban IS mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Ya, korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya oleh si Ridwan. Pelaku namanya si Ridwan, korban namanya Iksan Arif. Jadi sesuai dengan laporan, korban melaporkan ke kita selaku Polsek pelayanan utama. Kami di Polsek sudah mengeluarkan LP 06. Untuk mengungkap kejadian, selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi dan menunggu hasil visum. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tindak asusila terhadap anak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria diduga melakukan aksi bejatnya terhadap bocah berusia 6 tahun dengan modus mengajari bocah bersepeda. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku mengenakan kaos hitam dan sarung putih di leher sedang mendekati sejumlah anak yang sedang bermain. Terlihat gerak-gerik pelaku memantau korban yang saat itu sedang belajar sepeda di wilayah Kecamatan Talo, Makassar. Tak lama pelaku menghampiri korban dan mengikutinya, serta mengajak korban ke rumahnya untuk melancarkan aksi bejatnya.
Aksi kejahatan pelaku terbongkar setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada kemaluan dan menceritakan kepada orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyekap korban saat berusaha melawan dan menjerit. Selain itu, pelaku juga mengiming-imingi korban dengan menonton TV dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000 untuk membuatnya diam. Ya, pengakuannya pertama, tapi kita nggak tahu kan dia melakukan pada korban lainnya atau enggak, ini masih dalam penyelidikan. Tapi ya, yang bersangkutan sendiri sudah jadi tersangka, sedang kita tangani kasusnya, dan korban juga sudah divisum, dan kita upayakan supaya trauma healingnya juga jalan. Keluarga korban minimal sudah sedikit terobati karena kasus pelecehan seksual itu dampaknya panjang sekali. Ya, baik pelaku, baik korban atau keluarga. Tapi minimal dengan ditangani kasus ini, minimal anak atau keluarga korban sudah merasakan ada kenyamanan. Kemudian makanya kita tanyakan apa yang paling dibutuhkan. Saya pikir Komnas Perlindungan Anak tentunya dengan memandang perspektif pelindungan anak dan kepentingan terbaik anak, itu yang paling utama yang kita harus dampingi dan berikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang yang diduga pelajar SMA di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghina profesi guru viral di media sosial. Pihak Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kalimantan Barat langsung mengambil sikap dan melaporkan akun media sosial tersebut. Semua guru itu korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti, ya. Dan mereka itu ya secara tidak langsung udah nyiksa orang tua lo, tau nggak? Dengan meminta dana-dana untuk keperluan sekolah. Alasannya kayak untuk uang gedung lah, untuk uang sumbangan lah, untuk uang buku LKS lah. Asal lo tau ya, itu tuh udah tabungan pemerintah. Video viral berdurasi 1 menit lebih ini diunggah di akun TikTok atas nama Rizky Kabah. Dalam video terlihat seorang remaja menggunakan seragam SMA, menghina profesi guru dan menyebut guru sebagai koruptor. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kalimantan Barat telah mengambil sikap dan melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Barat. PGRI Kalimantan Barat juga menyayangkan pernyataan remaja yang menghina profesi guru tersebut. Laporan ini dilakukan oleh PGRI Kalbar untuk menjaga marwah profesi guru-guru lantaran dalam unggahannya yang di akun Rizky Kabar tersebut pada 9 Februari 2025. Nah, Rizky Kabar telah membuat pernyataan yang menuduh semua guru melakukan tindakan korupsi dan bersikap jahat. Sementara Polda Kalimantan Barat membenarkan adanya laporan polisi dari pihak PGRI Kalimantan Barat terkait pencemaran nama baik. Kami dari Polda Kalimantan Barat telah menerima laporan pengaduan tersebut dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Direktorat Krimsus Polda Kalimantan Barat. Nanti perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut karena ini masih dalam proses penyelidikan. Apabila nanti benar terjadi adanya pidana, tentu akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Setelah dilaporkan, akun TikTok atas nama Rizky Kabah mengunggah video klarifikasi. Namun tak seperti video awal, kali ini klarifikasi berbentuk tulisan, di mana pemilik akun mengaku sebagai korban perundungan hingga harus putus sekolah. Ia merasa pernah didiskriminasi oleh oknum guru selama masih bersekolah, sehingga menyimpan amarah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Apalagi yang disinggung adalah profesi guru. Iya, betul banget. Dan saya juga ngerasa karena apa? Orang tua saya juga guru. Oh, orang tua saya guru dan juga kepala sekolah. Jadi ketika ada oknum yang orang yang ngomong begitu, jadi seakan-akan tuh benar-benar menjatuhkan harga diri guru. Iya, gitu padahal ada lagunya ya di himne guru bahwa engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Betul. Dan guru ini mencerdaskan bangsa karena memberikan ilmu-ilmu yang
mereka tidak mengharapkan imbalan jasa apapun gitu yang sudah diberikan kepada kita sebagai para generasi muda. Ya, semoga tidak terjadi ya di kedepannya. Baik, informasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di mana jasad korban ditemukan dalam koper merah di Ngawi. Ya, rekonstruksi digelar salah satunya di sebuah hotel di Kediri yang menjadi lokasi korban dibunuh. Tim Jatanras Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh Rohmatri Hartanto alias Antok terhadap Uswatun Kasana. Proses rekonstruksi juga melibatkan pihak dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Rekonstruksi dilakukan salah satunya di Hotel Kediri yang menjadi lokasi tersangka mutilasi korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper merah. Selain di hotel, reka adegan juga dilakukan di 2 tempat lainnya, yakni di sebuah restoran serta di minimarket. Polisi juga membawa tersangka untuk melakukan rekonstruksi ke Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Total ada 120 reka adegan yang dilakukan di beberapa TKP. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa rekannya itu datang hanya mengantar dan disuruh di luar saja. Tidak ada kegiatan di dalam atau dia mengetahui sedang apa, hanya duduk di depan. Yang membawa, tadi kita lihat bersama kan yang membawa barang-barangnya pun tersangka sendiri. Pembunuhan keji yang dilakukan Antok terjadi pada Januari lalu. Pelaku membunuh Uswatun Hasanah usai terlibat cekcok. Pelaku kemudian memutilasi korban dan potongan tubuhnya dibuang di 3 tempat berbeda. Koper yang berisi potongan tubuh korban ditemukan di Ngawi. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu dan pelaku sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, ya seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Itu dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti ditanya kepada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Sritex akan tutup per 1 Maret 2025. Pemirsa, sehari sebelum Ramadan, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Banjir merendam Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat pada kemarin. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih ini akibat intensitas hujan tinggi yang membuat Sungai Cibeet meluap. Banjir yang datang sehari jelang puasa membuat warga kebingungan untuk makan sahur karena belum ada bantuan makanan. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Karawang, korban terdampak banjir berjumlah 4 RT, 711 jiwa dari 237 kepala keluarga. Air dari jam 18.00 sampai jam 19 itu ada peningkatan, dan dari jam 19 hingga saat ini terhitung setak. Untuk jumlah rumah yang terendam itu ada sekitar 170-an dan jiwa itu sekitar 711. Sebagian warga mengungsi di aula desa, depan desa, dan sebagian ada di masjid, PAUD, dan di rumah bidan desa. Belasan mama yang diangkut pick up terjun ke jurang di Pangandaran, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, 1 Ramadan 1446 Hijriah resmi jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Ya, penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini mengacu pada sidang isbat Kementerian Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pemerintah melalui Menteri Agama resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak serta para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada metode hisab dan rukyat dengan kriteria Imkanur Rukyat, di mana hilal dianggap memenuhi syarat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan malam ini posisi hilal terlihat dari daerah paling barat yakni Aceh. Sesuai dengan laporan tadi bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 3 derajat 5,91 menit ya, hingga 4 derajat 40,96 menit, sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit, hingga 6 derajat 24,14 menit, ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh. Sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446 Hijriah. Sebelumnya sidang isbat hari ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama seminar posisi hilal. Tahap kedua sidang isbat secara tertutup, dan tahap ketiga musyawarah dan penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sholat tarawih perdana Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat malam. Ribuan jemaah dari berbagai daerah antusias mengikuti sholat tarawih ini. Sholat tarawih dilakukan sebanyak 23 rakaat yang dipimpin oleh Iman Rofiuddin Mahfudz dan Iman Muhsalin Ghazali. Sementara itu, Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyampaikan ceramah perdana bertema Marhaban Ya Ramadan yang menjadi pribadi mutakin. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal juga menyediakan lebih dari 4.000 box makanan buka bersama gratis bagi jamaahnya. Sholat tarawih juga digelar di Masjid Raya Uswatun Hasanah di kawasan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat.
Sebanyak 700 jemaah Muhammadiyah antusias mengikuti sholat tarawih perdana di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Bahkan tidak hanya jemaah Muhammadiyah, salat tarawih ini juga diikuti para pengendara yang melintas di Jalan Dan Mogot kilometer 10. Sementara itu, sejumlah masjid di daerah istimewa Yogyakarta telah menggelar tarawih pada Jumat 28 Februari 2025. Masjid Jogokarian adalah salah satu masjid yang menggelar salat tarawih perdana pada malam hari. Jemaah Muhammadiyah telah menetapkan jadwal awal puasa Ramadan 2025 jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Di Ramadan, kalau Jogokarian ini kan Ramadannya terserah masyarakat. Mungkin ada yang mulai malam ini, ada yang belum mulai malam ini. Jadi kalau kami itu hanya melayani saja ya. Kami melayani sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Konser 7 ruang yang diselenggarakan sebagai bentuk dukungan untuk James F. Sunda melawan penyakit yang dideritanya. Dalam konser tersebut, beberapa artis membawakan lagu ciptaan James F. Sunda. Siapa yang tidak mengenal James F. Sunda? Seorang seniman dan pencipta lagu, salah satu karyanya yang paling dikenal yakni Lilin-Lilin Kecil yang dilantunkan oleh Chrisye. Diketahui James F. Sunda yang kini tinggal di Amerika Serikat tengah menderita penyakit kanker paru. Dalam mendukung kesembuhan sang legendaris, sahabat James menggelar konser 7 ruang yang diiringi oleh audiensi band. Acara yang diprakarsai oleh Tantowi Yahya dan Doni Hardono ini mengajak sejumlah musisi untuk melantunkan lagu ciptaan James F. Sunda. Mulai dari Yana Julio, Ruth Sanaya, Vina Panduwinata, serta musisi lainnya. Tak hanya musisi, sahabat akrab James yakni Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut hadir menyimak dan mendukung James. Saya kenal James F. Sunda cukup lama. Waktu itu ya mungkin kita masih muda lah, zaman-zaman SMA mungkin. Saya kenal melalui radio Prambors. Waktu itu saya juga aktif di Prambors. Nah, Prambors dulu punya satu lomba cipta lagu. Wah, itu luar biasa. Di antara sekian banyak lagunya James yang paling populer itu yang Lilin-Lilin Kecil dinyanyikan oleh Chrisye. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa mendoakan, berharap ada kesembuhan untuk James F. Sunda dari derita penyakitnya gitu. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Nah, kami ini seniman, kami ini musisi, dan kami ini penyanyi. Jadi ya bisanya menghibur dengan cara kami ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah semoga Mas James cepat. Meski menderita sakit, namun semangat James tetap selalu ingin berkarya karena dengan musik dirinya menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini, pemirsa. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.